Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 1 ayat 5 sampai 14. Judul perikop itu adalah Anak Allah lebih tinggi daripada para malaikat. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, "Semua malaikat harus menyembah dia." Dan tentang malaikat-malaikat itu, ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, "Tahtamu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka. Dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, "Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu"? Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani yang harus memperoleh keselamatan? Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca ini, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa surat Ibrani adalah surat yang ditujukan kepada orang Yahudi yang baru menjadi Kristen. Dan orang-orang Yahudi ini yang baru menjadi Kristen ini menghadapi banyak tantangan, khususnya dari orang-orang Yahudi yang menolak Kristus atau Yahudi non-Kristen. Dan penulis Ibrani berusaha menguatkan iman mereka bahwa iman mereka tentang Kristus adalah sesuatu yang benar. Dan karena itu penulis ini kemudian mengutip ayat-ayat Perjanjian Lama, ayat-ayat yang diterima oleh orang Yahudi secara keseluruhan, khususnya kitab Mazmur dan Yesaya, lalu untuk menunjukkan tentang keunggulan Kristus, yaitu bahwa Yesus, keunggulan Kristus itu sudah dinubuatkan, sudah dijelaskan di dalam Perjanjian Lama. Dan karena itu dia ingin menunjukkan keunggulan Kristus di antara semua nabi yang pernah ada. Nah, saudara, pada perikop ini dia menjelaskan bahwa Kristus itu lebih unggul daripada seluruhnya, termasuk makhluk-makhluk roh lainnya, termasuk malaikat. Nah, saudara, ada dua hal yang bisa kita pelajari dari perikop ini. Yang pertama, keunikan Yesus Kristus. Di ayat ke-5 dan ke-7 kita bisa melihat bahwa penulis Ibrani menekankan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang unik. Tidak ada makhluk ciptaan, termasuk malaikat, yang dapat dibandingkan dengan Kristus. Nah, saudara, keunikan Yesus sebagai satu-satunya jalan menuju kepada Allah dan penyelamatan umat manusia itu nyata di dalam ayat ini. Saudara, banyak orang menyatakan bahwa mereka adalah nabi. Mereka mengajak orang untuk mengikut mereka, mengajarkan banyak ajaran yang sepertinya terlihat baik, saudara. Tapi sungguh mereka tidak bisa membawa kepada keselamatan. Mereka tidak bisa membuktikan apa-apa dengan hidup mereka. Bahkan hari ini, banyak orang yang mengajarkan atau menunjukkan bahwa mereka adalah nabi, mereka sudah mati. Tapi Kristus berbeda. Hidup pelayanan Kristus menunjukkan bahwa dia berkuasa. Pada saat hidupnya, dia menyembuhkan banyak orang. Kehidupannya adalah kehidupan yang saleh, kehidupan yang patut diteladani. Dan pada saat kematiannya, dia mati sebagai orang benar, bukan sebagai orang berdosa. Dan pada saat kebangkitannya, dia menunjukkan bahwa kata-katanya itu benar. Bahwa dia bukan hanya orang yang mengaku sebagai Allah, dia bukan hanya orang yang bisa membangkitkan orang mati, tapi dia adalah manusia yang bisa bangkit dari kematian. Dan karena itu, saudara, kehidupan Kristus menjadi bukti bahwa dia adalah Allah dan juru selamat kita. Karena itu, saudara, kesulitan apapun yang kita alami di dalam dunia ini tidak sebanding dengan kasih Allah yang diberikan melalui Kristus kepada kita. Janganlah kita membuang iman kita hanya karena tawaran-tawaran dunia, atau hanya karena kesulitan-kesulitan yang kita alami sebagai seorang pengikut Kristus. Mungkin saudara didiskriminasi karena saudara adalah pengikut Kristus. Tapi ingat bahwa
kehidupan di dalam Kristus itu jauh lebih berharga daripada apapun yang bisa kita ambil, kita capai di dalam dunia ini. Hal kedua yang bisa kita pelajari adalah Kristus adalah hakim dari alam semesta. Di ayat 8-13 kita bisa melihat bagian itu. Saudara, dikatakan di sana bahwa Kristus adalah sumber dari keadilan yang sempurna. Dia adalah Allah yang kudus. Dia adalah Allah yang menghakimi dosa. Allah Bapa menyerahkan penghakiman kepada Kristus. Karena itu saudara, Kristus pasti adalah Allah yang maha benar. Karena tidak mungkin dia bisa menghakimi seluruh dunia jika dia sendiri tidak benar. Karena itu Yesus pasti adalah Allah yang maha benar. Jadi saudara, Kristus adalah hakim alam semesta. Itu bukan hanya bicara tentang apa yang akan Yesus lakukan, tapi bicara tentang siapakah dirinya yang sejati. Dia adalah Allah yang benar, dia adalah Allah yang besar, dia adalah Allah yang kudus. Karena itu saudara, sebagai orang Kristen, kita tidak hanya dibenarkan oleh Kristus, tapi kita juga masuk di dalam proses penyucian oleh Kristus. Sehingga kita layak di hadapan Bapa. Karena itu, penting bagi kita untuk hidup taat kepada perintah Kristus dan melakukan kehendaknya. Saudara, keagungan Kristus itu melampaui segala masa. Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, sejauh mana saudara sudah memiliki kerinduan untuk semakin mengenal Kristus? Mari saudara, ambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan kerinduan kepada saudara untuk semakin hidup mengenal Kristus dengan lebih dalam. Saudara, marilah kita semakin mengenal Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika sampai saat ini Engkau masih menjaga dan melindungi kami. Itu karena anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Bapa, sekarang kami akan melanjutkan kehidupan kami Tuhan. Kami akan melakukan aktivitas kami. Engkau jagai kami, sertai kami Tuhan. Terima kasih buat renungan pagi hari ini yang sudah mengajarkan kami tentang Kristus dan keutamakan Kristus daripada yang lain. Ajar kami untuk memiliki kerinduan untuk mengenal Kristus dengan lebih lagi, dan ajar kami hidup meneladani sikap-sikap Kristus, sehingga kehidupan kami di dunia ini sungguh mempermuliakan nama-Mu Tuhan, sehingga kerajaan-Mu semakin tersebar di dalam seluruh dunia ini, termasuk melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih karunia-Mu saja. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.